Paket 2, nomor 22 sampai dengan 27 akan kita bahas ya. Agenda pemantapan matematika kali ini yaitu yang pertama geometri dimensi 3. Geometri dimensi 3 adalah ruang himpunan dari semua titik. Titik-titik dalam ruang mempunyai lokasi yang eksak atau pasti dan tidak bergerak. Unsur-unsur ruang adalah titik, garis, dan bidang. Titik adalah himpunan bagian terkecil dari ruang. Selanjutnya, ada statistika, yaitu ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Pada geometri dimensi 3, ada yang dinamakan jarak antara dua titik. Terus, jarak titik ke garis, yaitu panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus garis tersebut. Selanjutnya, ada jarak antara titik dengan bidang. Jarak antara titik dengan bidang ini panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksinya pada bidang. Selanjutnya, jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak sejajar dan tidak terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi bidangnya sama tetapi tidak sejajar, itu namanya bersilangan. Jarak antara dua garis sejajar yaitu garis AB dan DC. Jadi dalam satu bidang ada garis sejajar AB dan DC, itu berarti namanya garisnya sejajar, yaitu jika diluruskan sampai kemanapun tidak akan berpotongan. Selanjutnya, jarak antara garis dan bidang. Suatu garis terletak pada bidang apabila setiap titik pada garis tersebut terletak atau berhimpit dengan bidang. Nah, di sini ada contoh soal jarak antara dua titik. Suatu kubus ABCD EFGH. Nah, jika kalian menemukan suatu soal yang bersifat geometri dimensi 3, jadi harus kalian ilustrasikan. Bagaimana caranya? Berarti kalian harus membentuk atau menggambar suatu kubusnya terlebih dahulu. Contoh. Kita gambar dulu kubusnya. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini harus dimulai kita tulis titiknya itu di alasnya ya. Selanjutnya F, G, H-nya baru di atasnya. E, F, G, H. Nah, seperti itu. Kita ingin mengetahui jarak A ke D. Nah, jarak A ke D berarti ini ya. Ini adalah A, ini adalah D. Kita ingin tahu jarak ini. Ternyata jarak ini adalah A ke D itu adalah sama dengan rusuk. Rusuk di sini sudah tertulis 6 cm. Ya, berarti jarak A ke D adalah 6 cm rusuk. Selanjutnya, jarak F ke H. Berarti di sini F, ini H, jaraknya berapa? Nah, jika kalian lihat ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Ingat segitiga siku-siku berarti ingat Pythagoras ya. Pakai rumus ini akar dari EH kuadrat berarti ini ya, ditambah EF kuadrat berarti yang ini yang bawah, yang atas. Nah, jika dihasilkan itu kan sama dengan 6 akar 2. Untuk FH ini adalah termasuk
dia adalah diagonal bidang. Jadi FH ini adalah namanya diagonal bidang. Diagonal bidang ini punya cara cepat. Jadi kalau punya ilustrasi gambar geometri dimensi 3 mencari diagonal bidang, rumus diagonal bidang, cara cepatnya adalah R akar 2. R di sini rusuk, berarti kita isi 6 akar 2. Selesai. Selanjutnya C. Jarak E ke C. Jarak E ke C itu berarti di sini, C-nya di sini, berarti kita cari ini. Jarak E ke C, jika kita lihat adalah termasuk diagonal ruang. Jika memang ingin mencari dengan rumus Pythagoras, berarti kalian ketahui ininya, EA. EA itu adalah sama dengan rusuk, yaitu 6. Lalu AC itu adalah sama dengan diagonal bidang, yaitu R akar 2 berarti 6 akar 2. Nah, berarti kita tinggal cari EC. Dengan rumus berikut. Hasilnya 6 akar 3. Jika dalam rumus cepatnya, diagonal ruang itu adalah R akar 3. Maka R-nya 6 akar 3. Selesai. Jadi, kalau diagonal bidang, rumus cepatnya R akar 2. Diagonal ruang, rumus cepatnya R akar 3. 6 akar 2, yang ini ya, per 6 akar 3. Maka, jika kita cari T sama dengan 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3, dihasilkan 2 akar 6. Jadi jarak dari titik A ke garis BE adalah 2 akar 6. Kita ketahui jika kita kerjakan, berarti kita harus kalikan sekawan ya. Nah, ini bisa kita coret dulu. 6 bagi 6, 1. Maka di sini menjadi 6 akar 2 per akar 3. Kita kali sekawan berarti dengan akar 3. Berarti di sini 6 akar 2 kali akar 3 berarti 6 akar 6. Per 3 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Maka 6 bagi 3 sama dengan 2 akar 6 cm. Nah, selanjutnya ada jarak antara titik dengan bidang, yaitu panjang rusuk ABCD EFGH adalah 12. Tentukan titik F ke bidang BEG. Oke. Di sini kita ilustrasikan dulu atau gambar dulu kubus. Gambar kubus seperti ini, kita tulis titiknya ABCD EFGH. Nah, sekarang ada katanya tentukan F ke bidang BEG. Berarti ini F, BEG membentuk segitiga. Maka kita ingin tahu jarak F ke BEG itu berapa. Sekarang kita cari dulu AF. AF itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang yaitu R akar 2. Berarti di sini adalah 12 akar 2. Selanjutnya, perhatikan FLG. FLG. Ya, itu adalah setengah dari AF. Ini ya, setengahnya dari AF. LG sama dengan LF
ditambah LF kuadrat, ditambah FG kuadrat. Jadi 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 pangkat 2. Berarti kenapa 6 akar 2 ini? Karena di sini kan diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang adalah 12 akar 2. Nah, ini LF ini adalah setengahnya dari diagonal bidang. Berarti setengah dikali 12 akar 2 menjadi 6 akar 2 kuadrat. Ditambah FG. FG itu adalah rusuk. Jadi 12. Kita hasilkan menjadi 6 akar 6. Perhatikan segitiga FLG. Kita ilustrasikan FLG di sini, kita tarik ke sini. Kita ingin tahu garis F ke M. Jika LF-nya tadi diketahui 6 akar 2, FG-nya 12. Berarti perbandingan FM per FL sama dengan FG per LG. Jadi ini perbandingannya FL sama FM, FG dengan LG. Kita substitusikan angka-angkanya. FM belum kita ketahui, per 6 akar 2 sama dengan 12 per 6 akar 6. Ya, LG. Nah, di sini. LG tadi 6 akar 6 dari sini ya. LG tadi dari sini 6 akar 6. Selanjutnya kita hitung FM-nya sama dengan 12 kali 6 akar 2 per 6 akar 6. FM-nya berarti 12 akar 2 per akar 6. Karena ini kita coret ya jadi 1. Jadi tinggal sisa 12 akar 2 lanjut akar 6. Selanjutnya kita kali akar sekawan dengan akar 6. Berarti ini 12 akar 12 per 6. 12 seperti itu. Maka hasilnya 4 akar 3. Jadi jarak titik F ke bidang BEG adalah 4 akar 3 cm. Oke. Jika tadi kan 12 akar 6 per 6 ya. 12 bagi 6 2. Berarti ini hasilnya itu 12 akar 12 ya. 2 akar 12 ya. Tapi kita bisa sederhanakan lagi. Contoh ya. Kita kerjakan. Nah, berarti ini kali ini kan menjadi 12 akar 12 ya. Berarti akar 6 kali akar 6 berarti 6. Ini 12 bagi 6 berarti 2 akar 12. Nah, 12 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 12 itu 4 kali 3 kan, berarti akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 ini bisa keluar, berarti 2 kali 2 akar 3. 2 kali 2 itu 4. Kita lanjut ke paket 2 nomor 22 ya, soalnya. Di sini diketahui panjang rusuk kubus PQRS adalah PQRS TUV adalah 8 cm. Jika A adalah titik potong diagonal bidang, QR PU dan B adalah titik tengah TW. Jarak titik A ke titik B adalah kita ilustrasikan dulu ya gambar kubusnya. Kita gambar terlebih dahulu. Ini P, Q, R, S, T, U, I, B.
adalah 8 cm seluruh rusuknya. Jika A adalah titik potong diagonal bidang QRVU, berarti QRVU yang ini ya, berarti jika ada titik potong, ini titik potongnya, yaitu namanya kita kasih nama atau kita kasih titik A, titik QRVU. Lanjut, dan B adalah titik tengah TW. Berarti TW di sini adalah titik tengahnya B. Jarak titik A ke titik B adalah, berarti ini ya yang akan kita cari. Titik A ke titik B adalah, penyelesaiannya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini ada AC. Oke, kalian pasti bingung. Di sini ada C ya, ada titik C. Kita buat dulu. Nah, di sini kita ingin cari tahu jarak A ke titik B. Jarak A ke titik B. Nah, jarak A ke titik B ini, jika kita tarik garis B tegak lurus, berarti otomatis ini sama kan? 8 ya, karena dia sama dengan rusuk. Hanya dari tengah-tengah. Nah, sekarang ini potongannya. Yang di sini, berarti kita ilustrasikan dia adalah C. Jadi, AC ini adalah yang ini. Nah, maka kalau kita keluarkan si segitiganya, nah, di sini A, sini C, sini B. Jadinya seperti itu. Jadi, kita ingin tahu AB, karena BC ini sudah diketahui 8, terus AC-nya itu adalah otomatis setengah ya, setengah dari rusuk. Berarti ini 4. Nah, makanya kita selesaikan seperti ini. AC adalah setengah dari rusuk, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat BC yang ini. Maka hasilnya 16 ditambah 64 sama dengan 80. Maka kita ingin ketahui AB sama dengan akar 80. AB sama dengan, disederhanakan, 16 kali 5 itu adalah 80. Berarti akar 16 dikeluarkan yaitu 4 akar 5. Jadi jarak titik A ke B adalah. Selanjutnya kita bahas paket 2 nomor 23. Perhatikan gambar kubus berikut yang ini. Jika panjang rusuk kubus 6 akar 5 ini ya, dan titik P adalah titik tengah GH, kita punya titik GH, P itu adalah titik tengah dari GH. Maka jarak titik D ke garis CP. Nah, sekarang ini C, kita garis P. Nah, kita ingin ketahui garis D ke titik D, titik D ke garis CP yang ini. Maka kita sebut di sini O aja ya. Oke, diketahuinya rusuk 6 akar 5 cm, P-nya titik tengah GH, R-nya tengah CD, berarti CP DP itu sama. CP dan DP itu sama karena titik P itu di tengah-tengah. Maka akar dari 3 akar 5, kenapa 3 akar 5? Dikarenakan rusuknya dibagi 2. Kan 6 akar 5 itu dibagi 2. Ya, kita ingin tahu supaya tahu ininya dulu. P ke R ya. Selanjutnya
Dilanjutkan, berarti akar dari 3 akar 5 kuadrat ditambah 6 akar 5 kuadrat. Berarti 3 pangkat 2 yaitu 9, akar 5 pangkat 2 adalah 5. Tambah 6 akar 2 adalah 36, akar 5 kali akar 5, 5. Dihasilkan, maka hasilnya 15. Berarti CP dan DP ini adalah 15. Karena kita tadi carinya di sini PR itu sama dengan 6 akar 5 ya ini. Terus ini adalah RC, ini adalah setengah dari rusukan, jadi 3 akar 5. Maka kita ketahui CP-nya atau DP-nya sama. Nah sekarang jarak D ke CP. D ke CP. Maka setengah CD. Setengah CD berarti ini ya. Dikali PR. Ini adalah sama dengan segitiga ya. Sama dengan setengah CP. Setengah CP dikali DO. Nah, 6 akar 5 dikali 6 akar 5 sama dengan DO dikali 15. Bentar CP ini ya. Nah, selanjutnya 36 berarti dikali 5. Itu dibagi 15 sama dengan DO. Maka hasilnya 12. D ke O atau ke garis CP itu hasil. Oke, selanjutnya kita bahas statistika. Statistika meliputi penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini penyajian data dapat disajikan dengan berbagai macam penyajian. Ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi itu ada tabel nilai, ada frekuensinya berapa. Nah, tunggal karena nilainya jelas 75 berarti 80, 85. Sebanyak misal 75 itu adalah sebanyak 9. Nah, tabel distribusi frekuensi berkelompok bedanya sama, ada nilai dan frekuensi. Yang membedakan ada kelompoknya. Berarti ditandai dengan sampai 75 sampai 79 ada 8 frekuensi dan seterusnya. Selanjutnya ada disajikan dengan diagram batang. Nah, di sini contohnya ini nilai, ini jumlah frekuensinya. Diagram batang ini adalah diagram yang berbentuk persegi panjang, tidak berhimpit. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis letaknya sampai hampir sama ya, kayak diagram batang. Nah, di sini contohnya ada hari, terus ini berapa pendapatannya. Jadi setiap di sebelah kiri ada frekuensi. Kita hanya titik-titikin, lanjut digabung oleh garis. Seperti ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran berupa lingkaran tentunya. Nah, di sini untuk membedakannya atau perbandingannya itu ada yang menggunakan persentasi, ada yang menggunakan derajat. 100% ada 360 derajat. Selanjutnya di sini ada histogram. Histogram itu adalah penyajian data berbentuk persegi panjang yang berhimpit. Ya, kayak tadi hampir sama diagram batang. Diagram batang itu sama persegi panjang tetapi tidak berhimpit. Bedanya histogram yaitu berhimpit. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkah mengubah data tunggal ke dalam tabel distribusi berkelompok menentukan banyaknya data atau N, menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data kecil. Terus ditentukannya banyaknya kelas dengan rumus berikut, yaitu terus dilanjutkan dengan panjang interval, yaitu I-nya berapa dari jangkauan dibagi kelas. Contoh, di sini ada sebuah data, sebuah angka hasil penelitian
kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan logaritma 40 sama dengan 1,602. Di sini kalian tidak perlu khawatir logaritma 40 itu berapa, sudah diberitahu. Penyelesaiannya berarti n-nya itu adalah 40. Kita hitung semuanya di sini ada berapa angka, berarti 40. J-nya, jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, di sini kita ketahui nilai terbesarnya adalah 26. Nilai terkecilnya adalah 10. Ya. Nah, kita selisihkan yaitu 16 jangkauannya. Banyaknya kelas memakai rumus yang tadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya adalah log 40, berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Sama dengan 1 ditambah 5,2866. Sama dengan 6,2866. Kita bulatkan, yaitu 6. Menentukan panjang interval kelas. Interval kelas berarti jangkauan yang tadi sudah kita dapat 16 dibagi kelas, banyaknya kelas yaitu 6. Berarti 16 per 6 yaitu 2,67, kita bulatkan menjadi 3. Maka kita bikin tabel dengan nilai dan frekuensi. Nah, nilai di sini berarti yang pertamanya adalah 10 karena nilai yang paling kecil. Berapa kelompoknya? Kelompoknya itu sebanyak 3 panjang interval kelas. Jadi yang ke samping itu panjang interval kelas, yang ke bawah itu banyaknya kelas. Berarti dari 10 ke 12 itu panjangnya 3. 10, 11, 12, jadi 3. Nah, lanjut yang keduanya adalah selanjutnya ada udah 12, 13. 13 dilanjutkan 3 panjang interval kelas, berarti 13, 14, 15. Dan seterusnya sampai akhirnya di sini 25. Panjang intervalnya 3 berarti 25, 26, 27. Ada 3. Nah, berarti sampai 27. Frekuensinya kita hitung. Nilai 10 sampai 12 di sini ada berapa? Contoh. Nilai 10 dan 12 di sini ada 1, 2, 3. Ini enggak ya. Lanjut. 4, 5, 6, 7, 8. Mana lagi? Oh, ini yang kelewat. 9. Nah, maka frekuensinya kita tulis 9. Dan seterusnya. Ini akan sama frekuensinya dengan jumlah yang telah kita ketahui tadi. 40. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mean atau sering dikatakan rata-rata. Semua nilai dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi ketika kita punya nilai 60 dan 50 bisa. Rata-ratanya berarti 60 ditambah 50 dibagi banyaknya data adalah 2. Modus itu adalah suatu data yang terbanyak ya, sebagai data terbanyak. Nah, selanjutnya median. Median itu nilai tengah dari sebuah data. Ini rumusnya. Jangan sampai lupa ya rumusnya ya. Dilanjutkan, kita ke contoh soal. Contoh soal rata-rata atau mean banyak beragam. Contohnya yang pertama misal ada tabel distribusi frekuensi tunggal, ini ya tidak berkelompok karena tidak ada sampai dengan berapanya nilai. Berarti nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 6, dan seterusnya. Kita ingin tahu nilai ulangan rata-ratanya berapa. Berarti kita jumlahkan saja semuanya. Otomatis 4 ini ada 3 kali. Ya. Si nilai 4 ini ada 3 orang, berarti 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 4 kali 3 ya. Nah, ini kalikan, berarti ini 6 kali 5. Ini 8 kali 6. Yang 8-nya ada yang 7-nya ada 8 orang. Yang 8-nya ada 3 orang, yang 9-nya ada 2 orang. Ditambahkan semuanya dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ini frekuensi. Kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 3 tambah 2.
Nah, kita hasilkan menjadi 188 per 30, yaitu 6,266. Kita bulatkan menjadi 6,27. Selanjutnya, ada contoh soal seperti soal cerita berikut. Suatu perusahaan memiliki 20 karyawan pria ya, dan 5 karyawan wanita. Gaji rata-rata seluruh karyawan 2.500.000 tiap bulan, dan gaji rata-rata karyawan pria 2,6 juta ya, 2.600.000 tiap bulan. Gaji rata-rata karyawan wanita adalah, berarti kita harus kalikan dulu jumlah seluruh gaji. Karyawan pria dan wanita itu dijumlahkan jadi 25. Semua gaji rata-ratanya 2.500.000 dikali 25 menjadi 62.500. Nah, gaji seluruh karyawan pria itu 2.600.000 dikali hanya 20 orang prianya menjadi 52 juta. Jumlah seluruh gaji karyawan wanita adalah N dikali 5, kita kan nggak tahu ya, sama dengan 5N. Gaji rata-rata karyawan wanita adalah 62.500.000 yang tadi seluruh gaji karyawan dikurangi gaji pria dibagi 5 karyawan wanita menjadi 10.500.000 dibagi 5 karyawan wanita menjadi 2.100.000 adalah gaji karyawan wanita. Selanjutnya, contoh soal min atau rata-rata tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini ya. Nah, lihat. Kita harus tentukan dulu titik tengah. Tadi kan kalau tunggal langsung dikali-kalikan. Nah, ini kita bingung kan? Dikali-kalikannya dengan 36 atau 40. Nah, kita harus cari titik tengah dulu. Titik tengah itu dibagi 2. 36 ditambah 40 dibagi 2 berarti 38. Dan seterusnya. Frekuensinya ada 20, berarti 38 dikali 20 menjadi 760. Ini seterusnya seperti itu. Dijumlahkan frekuensinya 60, dijumlahkan XI kali SI-nya atau titik tengah, nilai titik tengahnya dikali frekuensi dijumlahkan. Berarti sama saja seperti tunggal, kita bagi nilai seluruh perkaliannya yaitu 2710 dibagi banyaknya data yaitu 60 sama dengan 45,17. Selanjutnya contoh soal median. Nah, median berkelompok. Nah, kita lihat tadi median rumusnya seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, yang pertama kita ketahui yaitu karena di sini harus cari TB. TB itu berarti kita harus cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya kita punya 40 nih. Nah, 40 itu tengah-tengahnya berapa? 20 kan? Nah, kalau 20 berarti kita hitung di sini. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 9, 18. 18 tambah 12 berarti 30, berarti si titik tengah atau nilai tengah 20 itu ada di sini, di kelas ini. Kita tandai kelas ini. Berarti kelasnya ada di 71. Kelas bawahnya berarti tepi bawahnya juga 71 dikurangi 0,5 menjadi 70,5. Selanjutnya panjang. Panjang itu seperti ini. Jadi dari 71 sampai 80 itu berapa? Ya. 71 sampai 80 berarti 10 panjangnya. Selanjutnya ada F besar. Frekuensi besar itu adalah frekuensi sebelum. Frekuensi sebelum kelas. Ini kan kelas kita ya, kelas median kita. Nah, sebelumnya berapa? 4 tambah 5 tambah 9. Berarti 18. Nah, frekuensi yang kecil adalah frekuensi kelasnya yaitu 12. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Berarti TB-nya 70,5 ditambah setengah N. Setengah N itu adalah setengah kali 40 ya, banyaknya N. Dikurangi F besar 18, F kecil 12, P-nya 10. Kita hasilkan berarti 70,5 ditambah 1,67. Selanjutnya contoh soal modus. Modus ini rumusnya kita wajib ketahui dulu seperti tadi. Modus itu adalah nilai paling banyak. Berarti kita lihat frekuensi dari nilai yang paling banyak, yaitu 12 frekuensinya. Ada di kelas 51 sampai 55.
Berarti si TB-nya tepi bawahnya, berarti yang paling bawah ya yang ini, 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Selanjutnya D1 itu adalah frekuensi dikurangi atas frekuensi, berarti 12 dikurangi 6. Frekuensi atau D2 adalah frekuensi dikurangi bawah frekuensi, berarti 12 kurangi 8 adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumus, TB-nya 50,5 ya. Dilanjut ditambah D1-nya 6, 12 kurang 6, per D1-nya 6, ditambah D2-nya 12 kurangi 8, 4. Panjangnya adalah 5, dari 51, 52, 53, 54, 55, berarti ada 5. Sama dengan dihasilkan berarti 50,5 ditambah 3, jadi 53,5. Selanjutnya, paket 2, nomor 25. Kita bahas soalnya ya. Di sini ada menunjukkan tinggi badan peserta seleksi tes masuk PLN di tingkat kabupaten suatu daerah. Modus dari tinggi badan peserta. Nah, kita kan sudah punya titik terangnya ya, modus. Berarti kita cari modus nilai terbanyak. Berarti di sini ada 22 ya. Nah, modusnya adalah 22 di sini. Berarti kita tandai bahwa kelas modus ada di sebelah sini. Modus itu perlu apa sih? Perlu TB. Berarti di sini TB-nya sama dengan yang 165 ini, paling bawahnya berarti dikurang 0,5. Maka hasilnya 164,5. Lalu kita butuh D1. D1 sama dengan frekuensi modus dikurangi atas modus. Jadi 22 dikurangi 18 itu sama dengan 4. D2 sama dengan frekuensi modus dikurangi bawah modus, yaitu 6. Berarti sama dengan 15. Panjangnya dari 165 sampai 169. 165, 166, 167, 168, 169. Ada 5 kali. Kita masukkan ke dalam rumus modus. Modus sama dengan TB-nya kita isi 164 ya, 5 ditambah D1-nya 4 per D1-nya 4 ditambah D2-nya 16 dikali P-nya 5. Maka dihasilkan 164,5 ditambah 1 sama dengan 165,5. Selanjutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data ada kuartil, namanya kuartil. Kalau kuartil itu berarti kuartet ya, ada duo, ada trio, ini ada kuartil. Berarti pembaginya itu 4. Bedanya pembaginya 4. Itunya rumusnya semua sama, seperti median tadi. Kita punya rumus median. Pembagi nilai tengah ini pun sama. Kuartil, desil, persentil itu harus kita lihat nilai tengahnya dulu. Maka si rumusnya pun sama. Seperti ini. Hanya saja 1/2 itu nilai tengah, kuartil itu nilai 1/4 bagian, berarti per 4. Desil itu adalah nilai desimal, berarti 1/10 bagian. Berarti di sininya 10. Persentil itu adalah persen, berarti 100% paling banyak kan? Berarti di sini 1/100, rumusnya sama. Contoh soal, tentukan kuartil bawah dari data berikut. Nah, ini rumusnya kuartil. Kuartil bawah itu berarti yang paling bawah, yang paling rendah itu adalah Q1. Nah, maka kita ketahui dulu, di sini kuartil bawah N-nya adalah 40, karena kita ingin tahu si kelasnya ada di mana. Berarti 1/4, karena 1 ini adalah kita nyari Q1. Kalau nyari Q2 berarti 2/4. Kalau nyari Q3 berarti 3/4. Berarti ini kita nyari Q1, 1/4 kali N berarti 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, si 10 ini ada di frekuensi mana? Di sini kan 3, di sini 8. Nah, di sini ternyata 18. Si 10 ini ada di sini kelasnya, kita tandai. Berarti 138 ini menjadi TB, dikurangi 0,5, 137,5.
Selanjutnya, F besar itu sama kayak tadi ya median, yaitu kelas sebelum, frekuensi kelas sebelum yaitu 8. F kecilnya frekuensi kelas kuartilnya, berarti 10. Panjangnya itu adalah 138 sampai 146,9. Kita masukkan ke dalam rumus 137,5 ditambah 1/4 N atau 1/4 kali 40 dikurangi 8 per 10 dikali 9. Maka dihasilkan 137,5 ditambah 1,8 sama dengan 139,3. Selanjutnya, contoh soal kuartil atas. Nah, seperti tadi kuartil bawah, hanya saja ini Q3, berarti di sini I-nya pun 3, menjadi 3/4 N. Ya. Nah, di sini bedanya berarti kita ketika hitung 3/4 N, berarti 3/4 kali 40 sama dengan 30, maka kita cari frekuensi kelasnya adalah sampai 30. Berarti ini 3 kali 5, 3 tambah 5 yaitu 8, tambah 10, 18, tambah 13 menjadi 31. Oh, berarti 30 itu ada di kelas ini. TB-nya 147 kurang 0,5, 146,5. Frekuensinya semuanya di sini berarti 18 yang sebelumnya. Frekuensi kecil yaitu frekuensi kuartilnya. Kita masukkan 146,5 ditambah 3/4 kali 40 dikurangi 18 per 13 dikali 9 panjang kelas. Maka hasilnya 146,5 ditambah 8,31 sama dengan 154,81. Kita lanjut nih, ukuran penyebaran data. Yaitu ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan. Jangkauan kita ketahui yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Jangkauan juga ada jangkauan antar kuartil. Berarti kalau antar kuartil berarti kuartilnya ada banyak. Nah, antar kuartil ini berarti kuartil yang paling atas dikurangi kuartil yang paling bawah. Jadi simbolnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini berarti simpangannya setengah dari kuartilnya. Setengah dari jangkauan kuartilnya, antar kuartilnya. Berarti ini di sini simbolnya Q3 sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 atau setengah dikali H. Lanjut ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah dari nilai mutlak XI dikurangi X bar per M. Selanjutnya ada variansi. Variansi itu S kuadrat sama dengan jumlah dari XI dikurangi X bar pangkat 2 per M. Bedanya dengan simpangan baku itu akar dari variansi. Kita bahas paket 2 nomor 24. Di sini ada hasil pengukuran tinggi badan 7 anggota tim bola diperoleh sebagai berikut. Varians dari data tersebut adalah berarti kita harus tahu dulu X barnya. X bar itu adalah rata-rata, simbol dari rata-rata. Berarti semua jumlah tinggi badannya dijumlahkan dibagi banyaknya anggota tim 7. Berarti di sini selesai kita hasilkan 170 rata-rata tinggi badannya. Selanjutnya kita cari S kuadrat, kita cari variansi atau varians sama dengan XI atau jumlah dari XI dikurangi X bar kuadrat per M. XI-nya itu adalah ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. Ini semua dikalikan X bar yang sudah kita temui yaitu 170. Berarti 171 data ke-1 dikurangi 170 pangkatkan 2. Nah, ini data keduanya 166 dikurangi 170 pangkatkan 2. Seluruhnya begitu. Jika dipangkatkan 2, sudah hasil 1 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya per dibaginya 7 tetap, karena banyaknya anggota tim. Maka hasilnya 224 per 7 sama dengan 32. Paket 2 nomor 25, di sini ada tinggi badan juga ya. Nah, di sini adalah modus atau tabel distribusi berkelompok. Kita cari modusnya katanya. Ini kita rumusnya ini. Kita ketahui dulu frekuensi terbanyaknya adalah 22 ya per kelas karena dia modus. Berarti ada di kelas 165
sampai 169. TB-nya berarti paling kecilnya atau paling bawahnya 165 dikurangi 0,5 sama dengan 164,5. D1-nya dari 22 dikurangi frekuensi sebelum 4. D2-nya 22 dikurangi 6 frekuensi sesudah, berarti 16. Panjangnya 165 sampai 169 adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 164,5 ditambah 4 per 4 tambah 16 dikali 5. Maka dihasilkan 165,5. Paket 26, Ibu Susneti di sini melaksanakan UTS matematika. Nah, diperoleh data hasil UTS seperti disajikan pada tabel distribusi. Nah, ini adalah berkelompok juga. Ditanyakan adalah kuartil atasnya, berarti Q3. Kuartil atas itu adalah Q3 ya, berarti I-nya adalah 3. N-nya 40, berarti 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Kita ketahui TB-nya di kelas 30 itu ada di kelas 70 sampai 79. Ada di sini. Kelas kuartil atasnya. Nah, selanjutnya berarti jika 70 batas bawahnya yang ininya dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. F besarnya yaitu frekuensi sebelum, berarti sebelum 10 ini dari 4, 5 tambah 14 yaitu 23. F kecilnya adalah frekuensi kuartilnya yaitu 10. Panjangnya dari 70 sampai berapa? 79 itu ada 10 kelas. Panjang interval. Nah, jawabnya rumus yang tadi kuartil itu kita masukkan 69,5 ditambah 30 dikurangi 23 per 10 dikali 10, maka hasilnya 76,5. Selanjutnya paket 2 nomor 27. Di sini berbentuk soal cerita penalaran ya. Jadi kita memang harus nalar. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita baca dulu soalnya. Data kesalahan cetak yang dilakukan oleh karyawan bagian offset. Nah, di sini ada tabel kesalahan cetak dalam persen, jumlah karyawan, dan nama karyawannya. Jadi di sini ada Andri yang pertama. Andri itu jumlah karyawannya 1. Dia namanya Andri. Kesalahan cetaknya adalah 3%. Nah, contoh lagi selanjutnya. Jumlah karyawan 10. Ada Andri, ada Beno, ada Dedi, ada Kamit, ada Octavian, ada Prio, ada Kinan, ada Rusdi, ada Tama, ada Untoro. Itu kesalahan cetaknya 6%. Sedangkan kita pertanyaannya, pada bulan ini akan dilakukan pemindaian kerja ke bagian lain. Nah, karena jumlah kesalahan cetaknya paling kecil, Andri diangkat menjadi petugas quality control. Jadi si Andri ini diangkat sebagai quality control. Karyawan yang perlu dipindahkan ke bagian lain agar rata-rata kesalahan cetaknya di bawah 5% adalah, berarti kita langsung saja presentasinya kita jumlahkan. A, di sini si Kamit ini ada di kesalahan berapa? Kesalahan 6 ya. Ditambah, berarti Octavian adalah di kesalahan 6 juga. Tambah Prio kesalahan 6. Kinan kesalahan 6. Rusdi dan Tama itu juga sama kesalahannya. Maka kita jumlahkan semuanya dibagi 6. Berarti ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 36 per 6 banyaknya data, berarti ada 6%. Ini 60% kesalahannya. Kesalahan. Yang B. Yang B itu Kamit, Octavian, Prio, Kinan, Rusdi, Tama. Itu dia kesalahannya 6. Ada 6 orangnya. Tama ada 6 orang. Langsung Budi itu kesalahannya di 4%. Berarti tambah 4. Berarti ini 36 tambah
36 ya, ini 6 kali 6 tambah 4 berarti ada 40 dibagi 7. 40 dibagi 7 berarti dapat 5,7%. C itu berarti Kamit, Octavian, Prio, Kinan, Rusdi, Tama, Budi ini sama, ditambah Chandra. Chandra itu ada di kesalahan 4%, berarti ini sama seperti B. 6-nya ada 6 kali. Ditambah 4 sampai Budi ditambah Chandra 4. Berarti ini 44 ya. 44 dibagi 8. Berarti ini 5,5. Ya. Yang D. Yang D itu ada Andre. Andre itu kesalahannya 6. Beno itu kesalahannya juga 6. Dedi kesalahannya 6. Kamit kesalahannya 6. Octavian kesalahannya 6. Rio kesalahannya 6. Hasan kesalahannya 5. Budi kesalahannya 4. Di sini 6-nya ada 6 kali, berarti 36 tambah 9 berarti 45 ya. Betul ya, 36 tambah 9 45. Ini berarti ada berapa? Ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 petugas ya, atau karyawan, 8 karyawan. Berarti 45 dibagi 8 5,1 ya. Betul ya, persen. E adalah Andre, Beno, Dedi, Kamit, Octavian, Prio, Hasan, Budi sampai Budi ya, itu sama kayak yang tadi deh. 6 tambah 5 tambah 4 tambah Edo itu di kesalahan 4. Berarti 45 tambah 4 berarti 49 dibagi ini semua jumlahnya ada 6 7 8 9. 49 bagi 9 itu dapat 5. 9 kali 5 yaitu 45, berarti ini sisa 30. 30 bagi 9 berarti 3%. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk soal penalaran seperti ini ya. Jadi kalau soal penalaran memang harus di kotret ya sama kalian, diilustrasikan seperti itu. Oh, ini ada kesalahan ya. 45/8 itu adalah 5,6. Atau ini bisa 5,3 atau 5,4 ya. Nah, sekarang ketika sudah ditemukan seperti ini, kita fokus lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu berarti jumlah kesalahan cetak paling kecil akan diangkat. Karyawan yang perlu dipindahkan ke bagian lain. Berarti kan kalau yang dipindahkan itu yang besar kesalahannya ya. Dari kelima ini A, B, C, D, E itu kesalahan paling besar adalah 6%. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk seluruh anak-anakku. Kemudian akan dilanjutkan oleh paparan pemantapan dari Ibu Nurul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!